Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiani Widiasari, NIM B1112200132, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah Ghairul Mahdhah. Jadi yang pertama kita akan membahas apa itu ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada, ya'budu, abdan, ibadan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah, jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Jadi pengertian ibadah secara istilah itu, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang kedua, syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah itu jika kita ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Yang ketiga, meninggalkan riya, artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya dilihat oleh orang lain. Yang keempat, bermurakabah, artinya yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ibadah Ghairul Mahdhah. Ibadah Ghairul Mahdhah atau ibadah umum, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi dengan sama manusia. Atau dengan kata lain, definisi dari ibadah Ghairul Mahdhah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah Ghairul Mahdhah ialah sedekah, tolong-menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, prinsip-prinsip ibadah Ghairul Mahdhah. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu bertolak pada contoh Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, azasnya manfaat. Dan yang terakhir, keutamaan ibadah. Di antara keutamaan ibadah adalah ibadah dapat mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.